Yang kita dengar ini hari ini rencananya ya, itu akan ada gelar perkara kasus Formula E terhadap Anies ini yang barangkali ini yang ngomong sekarang Nasdem. Kalau pada waktu sebelumnya kan disebutkan bahwa akan ada menjegal Anies, genderuwo yang menjegal gitu. Apa yang maksudnya genderuwonya itu KPK. Meskipun KPK sudah membantah, belum ada itu gelar perkara, itu masih dalam tahap penyelidikan katanya. Kelihatannya memang diarahkan ke situ, seluruh genderuwo dikerahkan untuk mencegah Anies manjat pohon, gitu kira-kira. Jadi hal yang sudah pasti ada laporan BPK. Hal yang kedua adalah ada niat dari istana untuk menjegal Anies. Niat itu pasti niat politik, karena Anies kan bukan orang yang direstui Pak Jokowi. Itu lain kalau ada sinyal bahwa Pak Jokowi sebetulnya menginginkan fair competition antara Ganjar dan Anies, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya Ganjar kemarin udah nggak diajak itu di dalam penentuan strategi pemenangan PDIP, itu artinya bukan lagi favoritisme dari Jokowi. Demikian juga Anies kalau digelar perkarakan dan diinsinuasikan sebagai koruptor, itu artinya nggak akan dibela Pak Jokowi itu. Tapi Anies pasti akan dibela oleh rakyat. Tapi kan yang jadi kita prihatin itu adalah bahwa sekarang hukum itu yang sudah lama ini digunakan sebagai instrumen politik. Dan saya kira ini bahaya kalau setiap hal begitu selalu berulang dan itu terjadi yang sangat kentara memang di era pemerintahnya Pak Jokowi. Iya, poin yang sama juga berlaku di Papua sekarang kan. Gubernur Papua Lukas NMB di backup oleh rakyat itu, dan istana memaksa untuk membuka backup itu, membuka rantai manusia itu karena hukum mau masuk tuh. Tapi kemudian orang bertanya, kok hukum mau masuk tapi yang lain tidak setara perlakuannya. Anies juga bisa begitu, nanti akan ada rantai manusia untuk membackup dia tuh, maka terjadi ya krisis. Dan semua yang sifatnya krisis itu memang didesain untuk bukan didesain oleh kekuasaan, didesain oleh hukum-hukum sosiologi untuk memuluskan orang yang betul-betul diinginkan rakyat. Jadi perbandingan ini rakyat mulai lihat kok Anies dikerjain, sama juga orang lihat Lukas dikerjain. Lukas ada faktanya, tetapi orang anggap kenapa Lukas, yang lain juga mestinya dong gitu. Jadi perbandingan itu yang masuk di kepala rakyat. Yang bahaya kalau orang akhirnya membandingkan, kan dia kejahatannya lebih kecil. Enggak, kejahatan itu kejahatan. Itu bahayanya tuh. Demikian juga soal Kapolri, soal polisi kemarin orang mulai membandingkan, kok yang ini diistimewakan, yang itu tidak. Jadi intinya adalah setiap upaya untuk membuli atau melecehkan atau bahkan mengkriminalkan orang, rakyat Indonesia akan buat perbandingan. Itu soalnya, dan perbandingan itu selalu jomplang. Masih ada tokoh-tokoh PDIP yang berkeliaran tanpa bisa ditangkap, itu juga orang ingat itu. Halo Bung Rocky, kita ketemu di akhir pekan hari Jumat ya. Jumat Barokah biasanya orang siap-siap libur. Tapi kelihatannya kalau kita siap-siap untuk bersiap-siap menghadapi situasi yang semakin memburuk gitu ya. Ya, semua keadaan menunjukkan itu. Ada krisis ekonomi, dampak dari naiknya suku bunga Federal Reserve di Amerika itu. Biaya import yang juga tinggi karena supply chain globalnya terganggu tuh. Dan itu membuat Pak Jokowi sebetulnya pusing. Tapi untung Pak Jokowi nggak terlalu paham detail. Jadi dia masih anggap ya bisa diatasi itu. Karena selalu Pak Jokowi optimis, ini bisa kita atasi itu. Seolah-olah membayangkan brankas negara itu isinya uang. Padahal itu bukan uang, brankas itu kan simbol aja dari keseimbangan masuk dan keluar tuh. Jadi kalau Pak Jokowi paham sebetulnya keadaan real, maka dia harusnya cemas. Tapi ketidakpahaman Pak Jokowi juga disebabkan karena orang-orang semacam Ibu Sri Mulyani nggak bisa bicara secara lugas di situ. Keadaan ekonomi bagaimana. Demikian juga keadaan politik. Dan yang jadi pusat perhatian Pak Jokowi, saya kira menunggu diubahnya nama kolonel menjadi Bribtu. Oke, lalu kita update perkembangan terbaru ya. Sebelum kita ngomongin ya, rupiah tetap bertengger di atas 15.000 ya. Saya kira walaupun kata Gubernur BI harusnya diturun dong, apalagi dengan suku bunga acuan juga
sudah naik gitu. Tetapi kita tahu lah kalau naik turunnya ini kan juga berkaitan dengan itu intervensi juga dari Bank Indonesia ya, dan itu berarti mesti menggelontorkan duit. Sementara kelihatannya tanda-tanda pemerintah memang nggak punya duit itu bisa dilihat dari langkah Ibu Sri Mulyani yang akan memberikan PMN ke sejumlah BUMN gitu. PMN kan penyertaan modal negara itu biasanya, namanya penyertaan modal negara itu biasanya ya berupa duit, kalau selama ini kita tahunya begitu ya. Sekarang rupanya di DPR kemarin Bu Sri Mulyani bilang bahwa sekarang PMN-nya dalam bentuk aset gitu yang diberikan. Jadi misalnya ada aset-aset yang disita oleh pemerintah gitu, kemudian silahkan dipakai kalau mau dijual, silahkan. Nah itu gitu sekarang. Ini kan tanda-tanda berarti tidak ada duit cash kalau kayak begitu yang terjadi. Ya, kelihatannya ekonomi Indonesia balik ke sistem barter. Ya. Jadi nggak ada cash, ya udah tukar-menukar barang aja tuh. Dan itu sebetulnya yang juga dipantau oleh pemain finansial dunia, bahwa kalau orang nggak ada cash ngapain berupaya untuk melakukan transaksi. Kan itu intinya tuh. Nanti mungkin juga Cina akan bilang oke, karena kalian nggak punya cash, utang kalian itu diganti pakai barang aja, itu kan begitu. Jadi akan diambil alih lagi tambang-tambang seperti biasa. Itu yang mesti kita duga sebagai kekacauan dari perencanaan awal Pak Jokowi itu. Jadi kalau Pak Jokowi bilang bulan Agustus lalu, itu sebulan yang lalu, oh kita ada cash, itu kita bahkan bisa biaya subsidi segala macam, ternyata dia berbohong kan. Kan itu soalnya tuh. Nah bagaimana mungkin Sri Mulyani akhirnya bilang karena nggak ada cash, ambil nih barang gue, ini penyertaan modal gue, silakan lu jual semurah-murahnya. Kira-kira begitu kan? Kan begitu dikasih barangnya, tentu ingin cepet-cepet jadi cash, maka pasti dilelang, jual murah oleh BUMN. Kan ngaconya di situ tuh. Iya. Nah, ini perlu saya luruskan ya, karena Anda tadi bilang bahwa silakan Cina ambil barangnya gitu, ngaco aja ini pasti ngarang-ngarang. Enggak, itu terjadi loh sebenarnya, itu terjadi di Sri Lanka. Kita mesti jelasin sedikit ya. Itu ada pelabuhan laut dalam Hambantota. Itu kan juga gitu karena proyek Cina di sana, ada bangun bandara, bangun pelabuhan dan sebagainya, dan akhirnya karena nggak operasi dan nggak bisa bayar, akhirnya pelabuhan laut dalam itu diserahkan pada Cina, dan Cina kabarnya sih itu menggunakan untuk pangkalan kapal-kapal selamnya karena itu pelabuhan laut dalam. Ya itu yang disebut proksi utang itu berubah menjadi pangkalan militer, dan sangat mungkin juga hal yang sama itu berlangsung di Indonesia, di beberapa negara Afrika juga begitu. Angola mengalami hal yang sama, bahkan dipaksa supaya mata uangnya diganti ya pakai mata uang yuan gitu. Yeah. Jadi yang berlangsung di kita sekarang adalah kesempatan untuk evaluasi apakah betul daya dukung APBN itu masih ada apa enggak tuh. Itu intinya tuh. Nah Sri Mulyani orang yang paling panik. Kan nggak biasanya Sri Mulyani itu PMN dalam bentuk bangunan atau nanti BUMN pertanian justru dikasih nanti kebun singkong oleh Sri Mulyani. Semua kebun singkong pejabat istana dikumpulin jadi modal penyertaan modal negara pada BUMN pertanian misalnya. Itu kan ngaco. Ya. Dan saya kira bisa jadi terjadi ibu kota baru juga kan. Kemarin kan katanya juga bangunan-bangunan di kita ini mau disewakan atau di Lego gitu ya. Tapi jangan-jangan sekarang dalam situasi begini barter deh, bangunin di sana. Bisa, karena IKN nggak jadi, maka blueprintnya yang dijadiin pernyataan modal negara. atau mungkin laptopnya Pak Jokowi dijadiin penyertaan modal negara. Kan dalam laptop Pak Jokowi banyak anggaran strategis kan, dan rencana strategis. Jadi yang masih rencana, tapi kalau dia strategis, maka dianggap ya lukratif dan atau prospektif secara bisnis. Maka itu semua laptop kementerian akan dikumpulkan Sri Mulyani untuk jadiin PMN. Ya. Ini situasi memang menyedihkan, dan kemudian kemerosotan moral soal etikabilitas yang selalu kita bahas itu juga mungkin makin nampak di mana-mana. Sekarang ini ada seorang hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan waktu itu kemarin bukan waktu itu ya, saya kira Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyatakan dia merasa sangat sedih karena KPK harus menangkap seorang penegak hukum gitu. Sedihnya, saya kira kalau kita lihat, kalau kita periksa jejaknya yang ada di digital media, yang bersangkutan memang dari awal nyoba-nyoba. Sekarang dia ketangkap, kan dulu pernah nyoba di toilet kan. Oh, waktu fit and proper test ya. Agung
berupaya menyogok anggota DPR di toilet supaya dia jadi. Jadi memang ada niat dari awal, kan begitu kan mestinya kan. Jadi sekarang niatnya terpenuhi itu begitu masuk Mahkamah Agung, lalu pegang des perdata itu pasti di situ berlimpah peluang. Jadi itu sebetulnya yang membuat kita selalu menganggap ya bagaimanapun Pak Jokowi gagal untuk memberi semacam tuntunan moral, tuntunan etik pada pejabat-pejabat ini. Berkali-kali Pak Jokowi bilang korupsi saya akan pimpin sendiri. Oh iya, tapi yang ada di toilet nggak kebaca oleh Pak Jokowi. Jadi sekarang toilet itu bukan sekedar tempat nunggu uang recehan 5.000 buat menjaga toilet oleh seorang menteri, tapi jadi simbol tempat tukar tambah korupsi itu. Itu masalah yang agak unik di kita karena berupaya membuntuti seorang anggota DPR sampai di toilet terus bisik-bisik dan mungkin tas kreseknya udah disiapkan duluan. Ya, dan akhirnya kualitasnya ketika menjadi jaksa agung seperti menjadi hakim agung seperti sekarang ini kejadiannya gitu. Walaupun dia mau mengatakan saya clear gitu dia. Yaitu track record itu kan niat orang yang terbaca pada gerak-gerik awal itu harusnya udah dinyatakan sebagai negatif dalam karakter kan. Tapi kenapa dilolosin sama DPR mau bilang clear nggak clear, begitu tercium sedikit aja tercium potensi berbohong atau polisi menyogok, mestinya udah dicoret namanya. Itu yang kita sebut standar etikabilitas. Baru kemudian hal-hal lain bisa dipasangkan di situ sebagai ukuran ini. Ya. Oke, ini KPK menyatakan dia sedih gitu karena harus menegak hukum. Tapi yang kita dengar ini hari ini rencananya ya, itu akan ada gelar perkara kasus Formula E terhadap Anies ini yang barangkali ini yang ngomong sekarang Nasdem. Kalau pada waktu sebelumnya kan disebutkan bahwa akan ada menjegal Anies, genderuwo yang menjegal gitu. Apa yang maksudnya genderuwonya itu KPK. Meskipun KPK sudah membantah, belum ada itu gelar perkara, itu masih dalam tahap penyelidikan katanya. Kelihatannya memang diarahkan ke situ. Seluruh genderuwo dikerahkan untuk mencegah Anies manjat pohon, gitu kira-kira. Jadi hal yang sudah pasti ada laporan BPK. Hal yang kedua adalah ada niat dari istana untuk menjegal Anies. Niat itu pasti niat politik karena Anies kan bukan orang yang direstui Pak Jokowi. Itu lain kalau ada sinyal bahwa Pak Jokowi sebetulnya menginginkan fair competition antara Ganjar dan Anies, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya Ganjar kemarin udah nggak diajak itu di dalam penentuan strategi pemenangan PDIP, itu artinya bukan lagi favoritisme dari Jokowi. Demikian juga Anies kalau digelar perkarakan dan diinsinuasikan sebagai koruptor, itu artinya nggak akan dibela Pak Jokowi itu. Tapi Anies pasti akan dibela oleh rakyat. Jadi sekarang poinnya ada Pak Jokowi, makin cepat kita tahu bahwa Jokowi memang menghendaki orang lain selain Ganjar dan Anies. Dan sangat mungkin Pak Prabowo yang akan dapat pulung dari Pak Jokowi itu. Tapi sekali lagi soal-soal seperti ini ya masih saling menguji testing the water di antara elit. Itu poinnya. Tetapi kan yang jadi kita prihatin itu adalah bahwa sekarang hukum itu yang sudah lama ini digunakan sebagai instrumen politik. Dan saya kira ini bahaya kalau setiap hal begini selalu berulang dan itu terjadi yang sangat kentara memang di era pemerintahnya Pak Jokowi. Iya, poin yang sama juga berlaku di Papua sekarang kan. Gubernur Papua Lukas NMB di backup oleh rakyat itu, dan istana memaksa untuk membuka backup itu, membuka rantai manusia itu karena hukum mau masuk tuh. Tapi kemudian orang bertanya, kok hukum mau masuk tapi yang lain tidak setara perlakuannya. Anies juga bisa begitu, nanti akan ada rantai manusia untuk membackup dia tuh, maka terjadi krisis. Dan semua yang sifatnya krisis itu memang didesain untuk bukan didesain oleh kekuasaan, didesain oleh hukum-hukum sosiologi untuk memuluskan orang yang betul-betul diinginkan rakyat. Jadi perbandingan ini rakyat mulai lihat kok Anies dikerjain, sama juga orang lihat Lukas dikerjain. Lukas ada faktanya, tetapi orang anggap kenapa Lukas, yang lain juga mestinya dong itu. Jadi perbandingan itu yang masuk di kepala rakyat. Yang bahaya kalau orang akhirnya membandingkan, kan dia kejahatannya lebih kecil. Enggak, kejahatan itu kejahatan.
Itu bahayanya tuh. Demikian juga soal Kapolri, soal polisi kemarin orang mulai membandingkan, kok yang ini diistimewakan, yang itu tidak. Jadi intinya adalah setiap upaya untuk membuli atau melecehkan atau bahkan mengkriminalkan orang, rakyat Indonesia akan buat perbandingan. Itu soalnya, dan perbandingan itu selalu jomplang. Masih ada tokoh-tokoh PDIP yang berkeliaran tanpa bisa ditangkap, itu juga orang ingat itu. Ya, saya kira ini membayangkan kalau di Papua terjadi rantai manusia itu memang dampaknya itu saya kira yang kita mesti ingatkan kemarin soal dampak internasional, sorotan internasional, dan juga ada kepentingan dunia internasional di Papua. Tapi kalau terjadi pada Anies, katakan juga ada rantai manusia terhadap Anies, ini saya kira dampaknya secara nasional ini langsung, karena di depan mata media nasional, dan juga itu gampang sekali publik mengkaitkan ini pasti urusannya juga dengan soal politik, sama seperti dengan Lukas NMB. Ya, kompetisi yang ditahan oleh tukar tambah, kan masih ada saling kirim sinyal untuk tukar tambah kepentingan politik antara Pak Jokowi dan Ibu Mega, itu belum selesai itu. Nah, Anies masuk di dalam wilayah itu yang tidak dihasilkan oleh tukar tambah, karena itu nanti dianggap Anies akan mengganggu tukar tambah itu. Ganjar udah dicoret, udah selesai itu. Sekarang tinggal partai-partai yang ingin mencalonkan di luar calon Pak Jokowi, yaitu Anies. Kalau Pak Prabowo bagaimanapun dia bisa dinyatakan sebagai calon Pak Jokowi karena ada di dalam kabinet kan, dan punya partai yang bisa mengusung. Jadi mungkin sekali ya, udah ada survei yang menganggap bahwa Anies itu udah melampaui Jokowi dan melampaui Prabowo dan Ganjar elektabilitasnya. Karena itu rantai manusia itu harus diputus ke depan. Kira-kira itu pikiran intelijen istana seperti itu, kalau saya coba membaca dan menganalisis. Sebenarnya gampang nih Bung Rocky kalau dia nggak mau disprindikan gitu istilahnya. Sekarang deklar saja bahwa dia tidak akan maju jadi capres, itu pasti langsung tiba-tiba isu soal sprindik dan sebenarnya langsung batal nih. Iya, orang nunggu kalimat itu, bahwa yang di Singapura saya keceplosan, sebetulnya saya nggak berminat jadi calon presiden gitu. Kira-kira itu. Dan Anies juga akhirnya belajar tentang apa yang disebut real politics itu, yang di dalamnya ada kasakusuk tuh. Sementara ini Anies menganggap dia bisa atasi semua itu dengan kemampuan narasi, dengan persyaratan-persyaratan intelektual, dukungan macam-macam. Tapi kita belajar dalam politik sogok menyogok, jegal menjegal itu adalah hukum pertama tuh. Jadi Anies juga mesti siap kalau ternyata di ujungnya nanti dia dipermainkan oleh partai-partai yang seolah-olah mendukung dia tuh. Itu mesti disiapkan dengan baik. Jalan pikiran itu. Karena apapun bisa berlangsung dalam keadaan tiada aturan. Jadi keadaan politik kita kan memang gak ada aturan. Satu-satunya aturan adalah amplopnya berapa tebal. Karena masih itu juga intinya. Jadi sebenarnya sinyal-sinyal bahwa akan ada gelar perkara dan sebagainya ini juga masih bagian dari itu ya. Saya kira ini cuma semacam warning gitu saja. Kalau dan meskipun kemudian tidak diakui kan oleh KPK, tapi saya kira warning itu sampai gitu, dan KPK atau bukan KPK-nya lah, orang yang berada di belakang KPK itu menunggu reaksinya seperti apa. Gitu. Ya, itu sebetulnya permainan apa yang disebut sebagai kasih kode supaya eskalasinya bisa naik, atau kodenya ditarik dan kita ukur seberapa banyak public outcry gitu, apa namanya tuh, keresahan publik, public outcry itu. Tapi intinya tetap Anies akan dipersoalkan sampai 2024. Jadi mulai dengan akan ada gelar perkara, lalu KPK bilang enggak, panik lagi itu keadaan tuh. Oh, ternyata laporan BPK ada susulannya karena lampirannya belum diberikan oleh BPK. Itu item apa aja yang dilanggar secara akuntansi oleh pemerintahan Anies Baswedan soal Formula E. Jadi macam-macam tuh. Jadi akan disibukkan dengan teknikalitas supaya Anies nggak datang berceramah di BEM, datang berceramah di forum emak-emak, macam-macam. Karena saya kira undangannya udah banyak pada Anies tuh untuk keliling Indonesia. Jadi atau tiket pesawat nanti akan dibikin algoritma, kalau ada nama Anies Baswedan bilang udah penuh pesawatnya. Nanti, tapi nasinya pasti akan lebih parah dari Anda ya, gitu ya. Kalau perguruan tinggi negeri udah pasti akan dicoret aja, nggak mungkin gitu ya. Pasti Anies nggak bisa masuk di situ tuh. Kalau saya masih mending kalau ditolak oleh rektor, mahasiswa itu cari akal untuk kumpulin dosen-dosen supaya bikin di kafe atau naik gunung gitu kan. Nah biasanya saya layani aja karena naik gunung. Kalau Anies agak susah, dia disuruh ceramah di atas gunung ya nggak ada wartawan yang mau ikut kan.
Oke, baik, Bung Rocky, ini sinyal-sinyal semacam ini masih terus berlanjut dan buat kita semakin rusuh, bukan semakin rusuh, semakin kacau semakin bagus. Makin rusuh semakin bagus. Oke, semakin bagus ya. Ya. Oke, Oke. tetap Tapi- kita dulu 0% Ya. kita kawal ya. Oke. Sip.